tema terang harapan kehidupan. Karena tanpa terang tidak ada makhluk yang bisa bertahan. Tanpa terang tidak mungkin kita bisa hidup seperti adanya. Kita membutuhkan terang. Di dunia ini pasti adalah keniscayaan untuk kita membutuhkan. Ayat itu mengatakan kepada kita, Allah berfirman. Saudara, yang pertama ayat 1 mengatakan, Allah mencipta langit dan bumi. Yang kedua, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang ketiga, Allah berfirman. Dari situ tersirat implisit bagi saya dan saudara, bahwa di dalam penciptaan pun karya Allah Tritunggal sudah nampak. Walaupun secara istimewa itu adalah karya daripada Allah Bapa, tetapi Allah Bapa mencipta melalui firman-Nya. Firman-Nya pada akhirnya yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Dan waktu di dalam ayat yang ketiga dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka itu adalah karya yang seketika. Hanya berfirman, hanya berkata, maka jadi. Tidak ada satu makhluk di dunia ini yang bisa melakukan seperti itu. Tetapi Allah hanya berfirman, jadilah terang. Yang tadi gelap gulita, langsung ada terang. Dan itu tidak membutuhkan proses yang panjang, tidak membutuhkan alat-alat untuk mencipta dan membuat terang itu. Di dalam penciptaan mulai dari hari 1, 2, dan seterusnya, itu dikatakan oleh firman Tuhan, berfirmanlah Allah, maka jadilah sesuai yang dikenannya. Jadi Allah berfirman dalam seketika segala sesuatu berubah menjadi realitas seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Lalu dari ayat itu dikatakan jadilah. Ini adalah satu perintah yang aktif, kreasi daripada Allah untuk memberi perintah kepada sesuatu lalu langsung jadi. Kalau saya mengatakan jadilah kupu-kupu, saudara melihat di sana, saya melihat di situ, sampai kapanpun tidak ada kupu-kupu kecuali ada kupu-kupu yang lewat. Kenapa? Karena saya tidak punya kuasa seperti yang dipunyai oleh Tuhan. Saudara juga demikian. Kita semua demikian. Walaupun dalam tahap tertentu, kata-kata ini memberi pengaruh, mempunyai kuasa, tetapi tidak seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Waktu Tuhan katakan, jadilah, maka yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, itu sesuatu yang gampang bagi Allah. Sesuatu yang mudah. Jadi, di situ dalam perintah aktif, ada kepastian bahwa itu pasti terjadi. Mengapa? Kuncinya karena Dia yang menyatakan itu adalah yang berkuasa. Dia yang menyatakan itu bukan hanya berkuasa, maha kuasa. Dia yang menyatakan itu mempunyai otoritas dan kuasa yang mutlak bagi segala sesuatu yang Dia inginkan. Maka ketika Tuhan katakan jadilah, pasti jadi. Lalu waktu Tuhan sudah selesai mengatakan jadilah terang, tidak butuh berproses panjang. Di dalam waktu yang sama, langsung jadi. Dalam seketika, itu langsung jadi. Saudara, tidak ada yang seperti ini sekali lagi. Hanya Tuhan yang bisa lakukan. Hari pertama, Tuhan mencipta terang. Tetapi, sudah perhatikan, bagaimana mungkin terang ini bisa ada di hari pertama? Padahal, benda-benda penerang baru dicipta pada hari keempat. Matahari, bulan, bintang-bintang baru dicipta di hari keempat. Tetapi hari pertama Tuhan bilang, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Tapi sekali lagi, benda-benda penerang dikatakan oleh kitab suci baru dilakukan oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan pada hari yang keempat. Apakah ini make sense? Masuk akal atau tidak? Ini saya sampaikan beberapa pernyataan bahkan dari sudut pandang ilmiah, bahkan terang pun tanpa matahari bisa ada. Pertama, kita membandingkan penciptaan satu dan yang kedua, yang ditekankan di dalam ayat 3-5, penciptaan yang pertama adalah satu kondisi di mana memang ada terang. Tetapi kondisi ada terang itu tidak disebabkan oleh matahari, tidak disebabkan oleh bulan atau bintang-bintang. Karena Tuhan mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Bukan karena sudah ada matahari, baru ada terang. Tetapi terang itu sudah dicipta oleh Tuhan pada hari yang pertama. Sebelum ada benda-benda yang mengatur akan berbagai hal di dalam yang dikisahkan oleh Tuhan di dalam penciptaan hari keempat. Jadi saudara, poin yang pertama, ini adalah penekanan pada kondisi. Bukan pada apa yang menyebabkan terang itu ada. Silakan bedakan itu. Sesuatu yang beda. Kalau Tuhan bilang jadilah terang, walaupun tidak ada ini, pasti jadi. Itu maksud saya. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki demikian. Dan dalam kondisi Tuhan memerintah demikian pasti jadi. Walaupun tidak ada neon, walaupun tidak ada bola. Walaupun tidak ada matahari, bulan, dan bintang. Tapi karena Tuhan yang mengatakan jadilah terang, pasti jadi. Maka di situ kita melihat satu kondisi. Bukan disebabkan oleh karena ada benda-benda penerang. Tetapi karena Allah berkehendak harus ada terang. Sebagai harapan kehidupan. Dan tatanan dari ciptaan Tuhan setelahnya. Itu poin yang pertama. Yang kedua. Benda-benda penerang. Kita akan lebih dalam dengan itu pada khotbah penciptaan hari keempat. Tetapi benda-benda penerang itu adalah penentu, pemisah, dan pengatur daripada berbagai siklus kehidupan yang ada di dunia ini.
mulai dari siang dan malam. Kita sudah perhatikan, walaupun itu dicipta oleh Tuhan secara permanen pada hari yang keempat, tatanan dan konsepnya sudah dibuat pada hari yang pertama. Ini yang saya pernah katakan. Hari pertama itu korelasinya dengan hari keempat, hari yang kedua dengan hari kelima, hari yang ketiga dengan hari keenam. Itu maksud dari tatanan Tuhan. Dan begitu sistemik, begitu teratur, dan begitu tertib daripada cara Tuhan untuk mencipta langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Tadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benda-benda penerang itu akan muncul pada hari keempat, tetapi benda-benda penerang itu bukan sebab daripada terang pada penciptaan hari pertama. Sekali lagi, matahari, bulan, dan bintang bukan menjadi sebab daripada ciptaan di hari pertama, yaitu terang. Sebentar akan bertanya, lalu dari mana terang itu ada? Tetapi sebelum sampai ke situ, mari kita perhatikan poin yang ketiga. Di situ poin yang bisa kita dapatkan, terang bisa ada, seperti saya katakan tadi, selain datangnya dari matahari, bulan, dan bintang-bintang yang dicipta oleh Tuhan pada hari yang keempat. Ini pun bisa dilakukan pendekatan ilmiahnya. Dalam penjelasan studi fisika juga menjelaskan tentang itu. Karena terang itu adalah gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya 380 sampai 750 nanometer. Itu begitu. Ya, kalau dibandingkan dengan meter, ya, 1 meter itu sama dengan 1 M nanometer. Perhatikan ya. 1 meter itu sama dengan 1 M nanometer. Jadi kalau mau lihat panjang 1 meter, bagilah itu sampai 1 M. Baru itu bisa mendapatkan begitulah gelombang cahaya yang menyebabkan orang bisa melihat cahaya itu. Yang menyebabkan orang bisa melihat terang itu. Jadi di dalam kurun gelombang itu 380 sampai 750 nanometer, kita bisa atau sesuatu bisa menghasilkan terang yang pada akhirnya bisa dinikmati oleh manusia. Contoh bola ini. Tetapi sebelum kita ke bola sini, selain itu pun ada yang lain, katakanlah yang dicipta oleh Tuhan, matahari itu. Matahari itu bisa menghasilkan setidaknya UVA, B, C. Ultraviolet A, ultraviolet B, ultraviolet C. Kalau A itu katanya dalam studi eksakta, itu muncul bahkan sejauh ada matahari. Mulai dari pagi sampai terbenam, itu selalu ada. Ultraviolet B itu muncul di jam 10 sampai jam 1. Maka dikatakan, kalau mau dapat cahaya, mau mendapatkan vitamin D, maka carilah UVB, bukan UVA. Kalau UVC itu ditahan oleh atmosfer, sehingga tidak menyebabkan masuk ke sini. Kalau dia masuk ke sini, maka kita akan banyak penyakit. UVA pun begitu, UVB pun ada penyakit. Tetapi karena tubuh ini membutuhkan itu, dia konversi untuk mendapatkan itu dari UVB, lalu jadilah vitamin B di dalam tubuh. Vitamin D di dalam tubuh. Tetapi, saudara perhatikan, ada bolang. Ini contoh sederhana. Kalau kita matikan, maka bolang ini tidak ada cahayanya. Tapi kalau dinyalakan, maka menerangi kegelapan ruangan ini. Coba bayangkan, kalau bolam ini tidak ada, maka ruangan ini penuh dengan kegelapan. Tetapi oleh karena Tuhan menolong kita manusia, lalu membuat bola lampu, dengan bolam ini, ruangan yang kita pakai ini bisa diterangi. Tetapi apakah terangnya adalah bola itu sendiri? Tidak. Bola ini bukanlah terang, tetapi oleh bola ini menghasilkan terang. Waktu Tuhan mengatakan, jadilah terang, terang itu bukan pada eksistensinya sendiri berasal dari sesuatu yang nihil, tetapi pasti ada dasarnya. Dan dasarnya adalah perintah Allah. Allah mengatakan jadilah terang, maka demikianlah jadinya. Poin yang ingin saya sampaikan di bagian ini, bahwa terang itu bukan Allah, tetapi sekaligus terang itu berasal atau berakibat daripada perintah Allah supaya jadi terang. Agak sulit untuk memahami. Tapi poinnya, terang itu bukan Allah. Terang yang dimaksudkan di ayat-ayat yang kita sedang renung ini adalah hasil daripada ciptaan Allah. Di sisi lain, memang firman Tuhan katakan, Tuhan adalah terang. Tetapi dalam konteks penciptaan, tidak mungkin terang ini adalah Tuhan. Bisa bedakan ya? Kenapa? Karena kalau dikatakan ini adalah Tuhan, maka Tuhan punya awal. Mengapa? Sebelum ada terang, yang ada hanya kegelapan. Terang baru muncul kemudian setelah Tuhan mencipta, Tuhan menjadikan terang. Maka kita bisa paham, terang yang dimaksudkan di sini pasti bukan Tuhan. Tetapi oleh karena perintah dan firman Tuhan, maka terang itu ada. Jadi terang yang dimaksudkan di sini adalah terang yang adalah ciptaan daripada Tuhan. Bukan eksistensi daripada Tuhan sendiri. Bukan. Memang agak sulit untuk memahami, tetapi begitulah maksud dari firman Tuhan kepada kita. Implikasinya tidak boleh kita menyembah terang apapun. Termasuk matahari, termasuk bulan, termasuk bintang-bintang. Karena semua itu adalah ciptaan daripada Allah.
termasuk di dalam ayat yang kita baca dan kita renungkan ini, juga adalah ciptaan daripada Allah. Kemudian nanti pada hari yang keempat, yang terang awan ini dibuat yang permanen oleh Tuhan, yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tetapi wadahnya dibuat oleh Tuhan pertama. Konsepnya dibuat oleh Tuhan pertama. Terang di sini, sekali lagi, bukanlah Tuhan sendiri, tetapi ciptaan Tuhan. Oleh karena Tuhan berfirman, jadilah terang, maka kondisi itu menjadi. Kita ingat juga, waktu orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan memberi tiang awan pada siang hari, lalu tiang api pada malam hari. Sehingga orang-orang Israel selama 40 tahun, mereka tidak hidup di dalam kegelapan. Tuhan selalu menyinari mereka. Tetapi bukan berarti bahwa tiang api dan tiang awan itu adalah Tuhan sendiri. Itu adalah lambang penyertaan, lambang kuasa, lambang kehadiran dan kemuliaan Allah di tengah-tengah orang Israel. Kurang lebih boleh dipahami demikian, waktu dikatakan, jadilah terang. Maka di situ ada pancaran kehadiran Allah, ada pancaran kemahakuasaan Allah, dan kemuliaan Allah. Tetapi itu bukanlah Allah sendiri. Karena Tuhan yang mengatakan jadi, pasti jadi. Tak mungkin tidak jadi. Tetapi di dalam konteks itu, sekali lagi, tak boleh disembah. Lalu pelajaran apa yang kita dapatkan dari ayat-ayat mengenai penciptaan hari pertama jadilah terang ini? Yang pertama, firman Allah berkuasa untuk mencipta. Allah berfirman, lalu jadilah terang itu. Hanya berfirman, lalu jadilah terang itu. Kemudian terang itu dipisah daripada yang gelap. Terang itu namanya siang, gelap itu namanya malam. Yang pertama poinnya, bahwa Allah berkuasa mencipta. Kalau Allah berkuasa mencipta, maka apa yang kita ragukan, yang kita khawatirkan? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang bukan hanya bisa mengkondisikan sesuatu, bahkan mengadakan sesuatu yang tidak ada. Itu poin pentingnya. Maka seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, rambut di kepala satu helai pun tidak mungkin jatuh di luar kehendak Bapa. Allah pelihara saya dan saudara. Tidak mungkin dia biarkan kita. Tapi memang poinnya, waktu kita menyadari Allah tidak pernah tinggalkan kita, maka kita harus mempunyai prinsip dan kerinduan supaya kita tidak boleh meninggalkan Allah. Dalam situasi dan kondisi apapun, kita tak boleh meninggalkan Allah, sebab Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan keyakinan kita di dalam semua itu, Allah berkuasa, firman-Nya berkuasa, apapun yang Dia kehendaki, pasti jadi. Apapun. Poin yang pertama. Yang kedua, dari ayat itu kita belajar bahwa terang meniadakan kegelapan. Terang mengusir kegelapan. Dari yang tadi adalah chaos, gelap gulita. Sekarang ditata oleh Tuhan menjadi kosmos, menjadi satu tempat yang bisa ditempati. Menjadi satu tatanan yang bisa ada kemungkinan hidup dan penghidupan di dalamnya. Dan hari ini secara sempurna kita bisa melihatnya. Tetapi dimulai dari terang. Tuhan harus mengusir kegelapan itu. Supaya ada pengharapan kehidupan. Sebab kalau tidak ada terang, saya sudah katakan di awal, tidak mungkin ada kehidupan. Jadi kita bersyukur yang kedua, oleh karena terang Tuhan yang Tuhan inginkan terjadi, maka kegelapan dan kekacauan menjadi sirna. Yang kedua. Yang ketiga, Allah melihat bahwa terang itu baik. Sebentar saya akan bawa ini dalam ranah aplikasi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Allah tidak mengatakan bahwa gelap itu baik. Waktu ayat 2 mengatakan gelap gulita menutupi semuanya, Tuhan tidak bilang gelap itu baik. Tetapi waktu Tuhan mencipta terang, Tuhan mengatakan terang itu baik. Saudara bisa memahami poin aplikasinya. Firman Tuhan katakan kita ini adalah terangnya di dunia yang gelap ini. Dan Tuhan mengatakan di bagian itu terang itu baik. Maka hiduplah di dalam terang itu, karena itu yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara. Poin yang ketiga. Yang keempat, Allah memisahkan terang dari gelap. Gelap dan terang tak bisa disatukan. Di mana tidak ada terang, pasti dipenuhi kegelapan. Di mana ada terang, yang gelap pasti sirna. Dia termakan oleh terang dan cahaya itu. Sederhananya, saudara, saat semua di luar sana gelap, di dalam sini saja yang ada terang. Itu karena disebabkan oleh ada bolang. Tetapi saat di sana gelap, lalu kita matikan lampu-lampu ini, di sini pun gelap. Mengapa gelap itu ada? Karena tidak ada terang. Kenapa terang itu ada? Tuhan menghendakinya. Lalu kalau Tuhan menghendaki ada terang, maka kegelapan tak boleh bersatu dengan yang terang. Poin-poin dari sana, saya pikir saudara bisa nangkap dengan baik. Yang pertama, ingatlah kuasa Tuhan. Dalam hidup ini kita tidak bisa bergantung pada kekuatan dan apapun yang kita punya. Kita hanya bergantung dan bersandar kepada Allah yang punya kuasa. Ketika Dia mengatakan jadi, maka tidak boleh ragukan itu. Jangan kita nyangsikan kekuatan dan kuasa daripada ilahi. Tetapi karena kita bersandar kepadanya, poin yang kedua, terang mengusir kegelapan. Yang pada akhirnya masuk poin yang ketiga, Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu Allah memisahkan
antara terang dengan yang gelap. Saya sudah katakan tadi, Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit mengatakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Terang itu tidak mungkin bersembunyi di dalam kegelapan. Dimanapun dia berada, pasti dia akan bersinar. Pasti akan memberikan sesuatu yang beda. Rasanya dan kehangatan yang ada pasti berbeda dengan dunia kegelapan. Pasti berbeda. Lalu Tuhan mengatakan, kitalah terangnya di dunia ini. Kalau Tuhan bilang, saya dan saudara adalah terangnya, bukan berarti kita memunculkan cahaya seperti bolang ini. Tetapi terang yang dimaksudkan terpancar dari kehidupan kita. Dan dimulai dari pikiran dan hati. Nanti muncul dalam tutur kata. Lalu muncul termanifestasi dalam perbuatan dan tindakan. Dari sana orang akan membedakan. Ini perbuatan gelap atau perbuatan terang. Ini adalah anak-anak kegelapan atau anak-anak terang. Dari sana perbedaannya. Maka sekarang kita berefleksi. Melihat ke dalam. Apa sesuatu yang kita punya? Terang daripada Tuhan? Atau gelap daripada dunia? Terang yang Tuhan beri kepada kita, lalu kita dianggap dan disebut sebagai terang dunia? Atau kita sedang diliputi oleh kegelapan si jahat dan kedagingan kita? Itu ada satu pembeda. Tidak hanya sebatas kita berefleksi, tetapi apa bukti daripada terang itu? Sama seperti dunia, dunia disebut sebagai kegelapan, buktinya hidupnya tidak berpegangan dengan Tuhan. Lalu kita yang adalah pengikut-pengikut Tuhan, adalah bagian dari terang itu, bahkan disebut sebagai terang itu. Kita tunjukkan bahwa memang demikianlah identitas kita. Kita tidak bisa bergabung dengan yang gelap. Di mana ada kegelapan lalu kita berada di situ, gelap itu pada akhirnya dengan sendirinya akan menghilang. Itulah tupoksi kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Tugas pokok dan fungsi sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang disebut sebagai terang dunia. Sesuai tema tadi, terang itu adalah harapan kehidupan. Dan Tuhan melihat terang itu baik. Dan terang itu dipisahkan daripada kegelapan. Tuhan katakan, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Sekarang dalam aplikasi saya dan saudara, Tuhan mengatakan, jadilah terang. Bukan terang seperti penciptaan yang pertama. Tetapi terang yang harus menerangi dunia yang sudah kacau. Dunia yang tidak peduli. Dunia yang jauh daripada Tuhan. Dunia yang dipenuhi dengan tindakan-tindakan kegelapan. Jadilah terang, Tuhan katakan. Kalau Tuhan sudah mengatakan demikian, maka bersiaplah, pakailah terang itu, sinarilah kegelapan daripada dunia ini. Sisi-sisi gelapnya, saudara ada di situ, terangilah, jangan dibalik, padam atau suram terang kita saat kita masuk dalam kegelapan. Padahal sebenarnya prinsipnya, walaupun kecil terang itu, dimanapun dia ada, dia pasti mempengaruhi kegelapan. Saya contohkan sekali lagi. Bayangkan ruangan ini gelap gulita. Kita tidak harus membutuhkan bolam yang sebesar ini untuk meneranginya. Cukup lilin yang kecil bisa meneranginya. Itulah kita. Itulah saya dan saudara. Terangilah dunia ini dengan cahaya ilahi. Karena kita beridentitaskan demikian. Penghiburannya daripada kita menjadi terang. Allah melihat terang kita itu baik. Bukankah itu satu yang menghibur kita? Setelah kita dengan berbagai pergumulan, saat menjadi terang, Tuhan bilang, Adi Jax, terangmu itu baik. Pak Yohanes, terangmu itu baik. Tetapi kalau sebaliknya, di manakah terangmu itu? Tidak bisakah engkau tetap membuat pelitamu menyala? Hati-hati dengan demikian. Pastikan bahwa terang kita tetap menyala. Yang saya maksudkan, dimulai dari pikiran kita, hati kita, yang nanti termanifestasi di dalam sikap hidup setiap hari. Itulah terang yang harus kita hidupi setiap hari. Dan terang itu jangan sampai hari ini dia nyala karena hari ini hari Minggu, Senin sampai Sabtu. Bukan hanya redup tapi mati. Terang itu harus menyala setiap hari. Hari ini dia menyala, hari Minggu dia nyala, besok Senin sampai Selasa tetap nyala. Jangan dia padam oleh karena hiruk pikuk kegelapan. Jangan terangmu dan saya saudara, terang kita dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kita. Terang harus menyala setiap hari. Carilah penilaian yang baik daripada Tuhan. Sampai Tuhan mengatakan, hei, terangmu itu baik. Terangmu itu baik. Tuhan memberkati.